Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah jamaah rahimakumullah, fenomena seperti ini itu sudah digambarkan Rasulullah jauh-jauh hari, lebih 1400 tahun yang lalu, disebut dengan fitnah zaman. Apa arti? Asyhadu an la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhbarana bi anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa annahu akhfaha, wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa alladhi akhbarana bi amaratiha wa ala alihi wa ashabihi dhawin nuha wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Baitur Rahman RRI dan juga stasiun radio lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah, baik secara langsung di dalam masjid ini maupun melalui media radio. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita ketahui daripada nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang mulia, kembali kita melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu. Tapi untuk menyambung, saya ulang sedikit secara cepat bahawa kita melihat dalam kehidupan kenyataan sekarang ini terjadi satu fenomena di mana orang-orang yang ketika melakukan satu kesalahan atau dalam bahasa agama kemungkaran, maka dia kemudian melihat bahawa yang salah itu bukan dia, tapi karena keadaanlah yang mengharuskan dia untuk melakukan itu. Ya, sebut saja di dalam konteks pemilu legislatif yang lalu. Nah, ketika kita tanya para kontestan, terutama yang terpilih, apakah anda ada menyogok masyarakat supaya memilih? Maka dia akan menjawab, ya jelaslah ada. Karena masyarakat sekarang kalau tidak kita sogok, yang enggak akan dipilih. Bagaimanapun baik kita, bagaimanapun pinternya kita, hebatnya kita, kalau tidak kita sogok, sekarang enggak dipilih lagi. Sekarang sudah zamannya begitu. Artinya bahawa saya melakukan sogok menyogok bukan salah saya, tapi zamanlah yang menuntut saya untuk melakukan itu. Masyarakat juga sebagai pemilih, ketika kita tanya, anda ada ambil yang dikasih sama caleg? Maka jawabannya adalah, semua orang udah ambil, tinggal saya aja sendiri lagi yang enggak ambil. Udah saya ambil juga, karena sudah zamannya sekarang ini. Kayak mana lagi? Lagi-lagi yang salah zaman, bukan salah orang tersebut.
Nah, jamaah rahimakumullah, fenomena seperti ini itu sudah digambarkan Rasulullah jauh-jauh hari, lebih 1400 tahun yang lalu. Disebut dengan fitnah zaman. Apa arti fitnah? Secara bahasa adalah imtihan, ibtila, ikhtibar. Artinya ujian. Fitnah zaman maksudnya apa? Ujian di mana akan ada suatu keadaan di suatu zaman yang akan menguji iman kita. Apakah kita ikut menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di zaman itu, atau kita tetap bertahan dengan iman kita? Apakah kita akan menyesuaikan ikut dengan keadaan, atau kita bertahan dengan kebenaran? Inilah yang disebut dengan fitnah zaman. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah sudah menggambarkan ini jauh-jauh hari, dan juga sudah memberikan bagaimana cara menyikapi fitnah zaman ini. Kalau kita lihat para ulama ketika membahas tentang tanda-tanda mendekati terjadinya kiamat kubra, misalnya kitab yang ada sama saya, Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam, kejadian-kejadian di akhir zaman dan nanti berakhirnya alam semesta ini, ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Hassan. Sepertinya beliau ini orang Mesir. Jamaah rahimakumullah, para ulama membagi tanda-tanda mendekati terjadinya kiamat kubra itu ketiga kelompok. Kelompok pertama adalah tanda-tanda yang sudah terjadi dan dia tidak akan berulang lagi terjadi. Apa di antaranya? Diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Nah, ini tidak akan terulang lagi, ada Nabi lain lagi, tidak ada lagi. Dan itu sudah bertanda adalah sudah zaman di akhir. Yang kedua adalah wafatnya Nabi SAW. Nah, ini tidak terulang lagi. Kelompok yang kedua adalah tanda-tanda yang sudah terjadi dalam kehidupan kenyataan dan dia akan terus terjadi, dan sifatnya adalah seperti ombak di laut. Ada kalanya dia besar, ada kalanya kecil, dan dia adalah sifatnya naik turun. Yang ketiga adalah tanda-tanda yang belum terjadi sekarang tapi nanti pada saatnya akan terjadi. Apa itu? Diantaranya adalah akan datang nanti Dajjal, akan datang Al-Imam Mahdi, akan turun Isa Al-Masih untuk membunuh Dajjal, akan keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Nah, para jamaah yang mulia, di antara tanda yang sudah terjadi dan dia akan terus terjadi dan sifatnya adalah seperti ombak di laut tadi, ada kalanya besar, ada kalanya kecil. Salah satu dari tanda-tanda tersebut dikumpulkan oleh ulama adalah hadis-hadis tentang munculnya fitnah zaman. Saya sudah kumpulkan hadis-hadis yang saya tarik dari kitab Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam, karena kitabnya tebal.
Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Derajat hadisnya adalah hadis hasan, tidak dhaif, masih bisa kita berdalil walaupun di bawah derajat daripada sahih. Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'atu hatta tadhhara al-fitanu wa yakthura al-kadhibu. Tidak akan terjadi kiamat kubra, hancurnya alam semesta ini, sehingga munculnya fitnah-fitnah zaman, dan akan banyak kebohongan dalam kehidupan ini. Hatta tadhharal fitanu wa yakthural kadhibu. Ini jamaah rahimakumullah, hadis yang menjelaskan tentang bahawa kiamat kubra tidak akan terjadi kecuali sudah muncul dalam kehidupan ini berbagai fitnah zaman. Berikut kita baca hadis. Ini hadis adalah sahih Muslim, juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qat'il laylil muzlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi' dinahu bi'aradhin minad dunya. Ini hadis sahih Muslim. Apa kata Rasulullah? Badiru bil a'mali fitanan. Saya sudah baca syarahannya baik dalam kitab Ahdatsun Nihayah maupun dalam kitab Wasaya Rasul karya Syekh Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail, guru besar Al-Azhar Mesir. Apa artinya badiru bil a'mali fitanan? Badiru artinya segeralah kalian lakukan. Bil a'mali dengan amal-amal, maksudnya amal-amal soleh. Fitanan sebelum fitnah zaman terjadi. Artinya apa? Kalian selama keadaan zaman memudahkan kalian, memungkinkan kalian untuk memperbanyak amal soleh, perbanyaklah amal-amal soleh. Fitanan sebelum nanti terjadi fitnah zaman, di mana kalian mau buat amal soleh sudah berat sekali. Karena apa? Karena zamannya sudah buruk. Nah, kalau sekarang ya kita bawa ke konteks Pileg tadi, kita sekarang mau idealisme. Saya akan maju sebagai calon gubernur, calon bupati, enggak akan saya kasih 1 sen pun. Saya idealis, enggak dipilih. Itu sekarang enggak dipilih. Zaman untuk berbuat baik itu sulit. Bahkan sekarang ada orang-orang mengatakan, kalau kita kerja di satu instansi, itu kita tegakkan kemudian yang benar susah. Kalau kita buat begitu, kita akan terpinggir. Nah, ini sudah digambarkan oleh Nabi supaya kalian selama keadaan memungkinkan untuk memperbanyak amal-amal soleh, perbanyak amal-amal soleh. Karena akan datang zaman di mana kalian membuat amal soleh itu sulit. Karena keadaan zaman yang buruk. Bagaimana Rasulullah menggambarkan keadaan zaman yang buruk itu? Kaqata'il laylil muzlimi,
seperti orang berjalan dalam kegelapan malam. Kita sekarang ilustrasikan, gambarkan, kita tinggal di rumah kita udah 20 tahun, udah paham betul dapur di mana, ruang tamu di mana, meja di mana, kursi di mana. Coba kita perhatikan kalau malam tiba-tiba misalnya mati lampu dan kita tidak punya lampu emergensi, maka kita akan kebingungan, di mana pintu ini, di mana ini, ketabrak. Itu di rumah kita. Bayangkan kalau misalnya seseorang ditutup matanya lalu diangkut dengan mobil, dilepaslah di satu tempat yang gelap gulita, itu tempat baru bagi dia, disuruh jalan, akan sangat sulit dia untuk bisa jalan. Tipak batik, tipak kaya, dekong je. Artinya kata Rasulullah, nanti akan ada zaman kita itu mau tegakkan kebenaran seperti orang jalan dalam kegelapan malam. Mau tegakkan ini kebentur dengan ini, tegakkan ini kebentur dengan ini. Sekarang ini kan kalau kita mau tegakkan begini kebentur dengan ini, kita mau luruskan ini kebentur dengan ini. Kaqata'il lailil muzlimi. Bagaimana keadaan zaman di masa itu? Rasulullah menggambarkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pada zaman itu seseorang itu di pagi harinya dia muslim, malam harinya sudah kafir. Kafir secara perilaku, bukan kafir di ininya, perilakunya. Atau malamnya mukmin, paginya udah kafir. Apa sebab begitu? Jelas Rasulullah katakan, yabi' dinahu bi'aradhin minad dunya, karena menjual agama untuk mendapatkan materi duniawi. Ya sekarang kalau kita bilang, orang tahu sogok itu adalah haram, tapi kenapa dia buat? Karena dia mau dapatkan materi duniawi. Orang tahu membantu orang yang zalim itu resikonya kezaliman dia kita tanggung. Cuma kita dijanjikan kalau dia menang kita dapat ini, jabatan itu. Maka agama kita taruh dulu. Maka ketika pemilu kada seperti ini agama ditaruh dulu di belakang. Ini yang tak beragama hanyalah baik dah pakai eleh agama dia, nanti elehnya nama baru duduk dah. Yabi' dinahu, menjual agama, bi'aradhin minad dunya, untuk mendapatkan fasilitas materi duniawi. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selama kita masih bisa melakukan amal-amal saleh, belum berbenturan dengan macam-macam tantangan zaman, maka perbanyaklah amal saleh. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, kita lihat lagi gambaran bagaimana perjalanan zaman ini dari sisi keadaan. Dari sebelum Rasulullah, datang Rasulullah, sampai terus sampai kemudian dunia ini kiamat, seperti apa keadaan zaman.
itu pernah ditanya oleh Huzaifah ibn al-Yaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini derajatnya adalah sahih Bukhari dan Muslim. Tak perlu lagu tingkat bahawa ini betul Rasulullah yang bilang. Sahih Bukhari dan Muslim. Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tadi keadaan zaman dari waktu ke waktu. Kata Huzaifah kepada Rasulullah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Orang-orang, kata Huzaifah, tanya kepada Rasulullah tentang kebaikan zaman. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Tapi saya kebalikannya, saya tanya tentang keburukan zaman karena saya takut zaman buruk itu akan menimpa saya. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Saya tanya tentang keburukan zaman karena saya takut, kata Huzaifah, zaman buruk itu akan menimpa saya, akan hidup di zaman buruk. Sebelum kita lanjut, kita ambil dulu satu pelajaran. Bagaimana para sahabat Nabi hidup di zaman yang Rasulullah puji sebagai zaman yang terbaik dari sisi iman dan takwa, bukan sisi teknologi, tetapi takut akan ditimpa dengan keburukan zaman. Ya mohon maaf, kita sudah ada di zaman yang buruk, hari-hari buat buruk, tenang-tenang aja. Ada kisah lain yang juga menarik. Ini juga hadisnya sahih. Seorang sahabat Nabi namanya Hanzalah. Hanzalah satu hari mengatakan, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah menjadi munafik. Hanzalah telah menjadi munafik. Hanzalah telah menjadi munafik. Abu Bakar yang mendengar ini bertanya kepadanya, kamu bilang apa? Iya, Hanzalah sudah munafik. Maksud kamu apa? Saya itu kalau dalam majlis pengajian Rasulullah, kalau dicerita surga, dicerita neraka, seakan-akan surga neraka itu di depan mata saya. Tapi giliran saya kemudian berinteraksi lagi dengan keluarga, dengan dunia, hilang itu. Kata Abu Bakar, apa? Saya kayak kamu juga? Berarti saya munafik juga? Yuk kita tanya ke Rasulullah, apakah itu munafik atau tidak? Pergilah Hanzalah dengan Abu Bakar menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar yang lapor, wahai Rasulullah, Hanzalah tadi dia bilang 3 kali sudah munafik. Lalu saya tanya apa maksudnya, maka dia bilanglah bahwa maksudnya tadi kalau dalam pengajian Rasulullah itu dicerita surga neraka, seakan-akan surga neraka ada di depan matanya. Tapi giliran keluar dari majlis pengajian, udah berkegiatan lagi dengan keluarga, dengan dunia, udah turun lagi tingkat imannya. Saya, kata Abu Bakar, juga begitu yang saya rasa. Apa kata Rasulullah? Begitulah iman siapapun itu, dia sifatnya naik turun. Tak mungkin iman itu terus meningkat, dia ada naik turunnya. Dan itu bukan munafik. Cuma yang kita ingin ambil pelajaran apa? Sahabat Nabi iman turun, udah merasa dirinya adalah munafik. Kita tiap hari munafik, tenang-tenang aja.
janji pinjam uang nggak ada balikin, janji dengan orang nggak ada tepati, ngomong bohong. Nah ini kan pemilu kada ini, calon-calon pemimpin banyak kali janjinya, bangun ini, bangun itu, buat ini, buat itu. Nanti habis terpilih dah selesai itu. Jadi biasa saja mengkhianati amanah. Jadi kita ini hari-hari buat kemunafikan, nggak merasa, tenang-tenang aja. Inilah beda kita dengan sahabat Nabi. Hudzaifah hidup di zaman yang Nabi puji sebagai zaman yang baik, takut kalau zaman buruk itu akan menimpa dirinya. Maka apa lanjutan kemudian pertanyaan Hudzaifah? Hudzaifah mengatakan, kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair. Rasulullah, kita dulu hidup di zaman buruk, zaman jahiliyah, maka sekarang Allah telah mendatangkan Islam yang mengeluarkan kita dari zaman yang buruk kepada zaman yang baik. Lalu Hudzaifah tanya, fahal ba'da dzalikal khair min syar? Rasulullah, setelah zaman yang baik itu, apakah akan ada zaman buruk setelahnya? Pertama zaman jahiliyah, zaman buruk. Datang Islam merubah zaman menjadi zaman yang baik. Apakah setelah zaman baik ini akan ada zaman buruk? Apa jawab Rasulullah? Qala na'am, iya, akan datang zaman buruk. Hudzaifah enggak tanya bagaimana buruknya, langsung dia tanya pertanyaan selanjutnya, afa ba'da dzalika syarri min khair? Apakah setelah zaman buruk itu akan datang lagi zaman baik? Apa jawab Rasulullah? Qala na'am wa fihi dakhal, ya, akan ada lagi zaman baik, tapi zaman tersebut ada dakhalnya. Hudzaifah sendiri tidak paham apa makna dakhal. Maka Hudzaifah tanya, qala wa ma dakhnuhu ya Rasulullah? Rasulullah, apa yang engkau maksud bahwa zaman baik tapi ada dakhalnya? Dakhal itu apa ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, qauman yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Akan ada nanti orang-orang yang hidupnya tidak mengikut petunjukku, hidup tidak mengikut petunjukku. Ta'rif minhum wa tunkir, kamu akan lihat dari seseorang atau sejumlah orang itu ada buat kebaikan, itu maknanya ta'rif minhum. Wa tunkir, tapi orang yang sama juga buat kemungkaran. Artinya apa? Zaman yang baik tapi bercampur dengan keburukan, melawak-lawak. Dari orang yang sama ada buat baik dia, tapi orang ini juga buat mungkar. Ya mohon maaf, misalnya solat ada, korupsi ada juga. Solat, sogok juga. Nah, ini solat, habis ini bagi-bagi sogok untuk dipilih. Yang terima juga baru solat tadi udah ambil sogok. Ta'rif minhum wa tunkir. Bahkan kalau kita lihat misalnya dalam beberapa kasus
yang disidang oleh KPK, maka kita temukan ada ya pejabat-pejabat yang pergi umrah dengan uang apa? Uang korupsi. Pergi umrah uang korupsi. Bagi-bagi hewan kurban dari uang korupsi. Gimana caranya? Jadi kata Rasulullah, akan ada zaman di mana zaman tersebut kebaikan ada, keburukan ada, bahkan orang yang sama buat baik dia, buat buruk dia juga. Ya mungkin sekarang orang bantu apa? Tempat wudu, tapi uangnya dari mana? Dari korupsi. Bantu tempat wudu. Bantu apa? Misalnya baju untuk majlis taklim, uangnya entah dari mana. Ini zaman yang dijelaskan Rasulullah tadi ada dakhannya. Maka kalau kita urut dulu, pertama zaman jahiliyah, zaman buruk. Datang Islam membawa menjadi zaman baik. Setelah itu ditanya Uzaifah, akan ada zaman buruk? Iya, kata Rasul, akan ada zaman buruk. Setelah zaman buruk apa akan ada zaman yang baik? Iya, kata Rasul, tapi baik yang ada dakhannya. Apa dakhan? Bercampur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Jamaah rahimakumullah, ditanya lagi oleh Huzaifah kepada Rasulullah, fahal ba'da dzalikal khair min syar? Apakah setelah zaman baik yang bercampur aduk antara hak dengan kebatilan akan datang zaman buruk? Apa jawab Rasulullah? Qala na'am, iya. Bagaimana gambaran zaman buruk itu? Du'atun ala abwabi jahannama, man ajabahum qadhafuhu fiha. Zaman akan ada da'i du'atun ala abwabi jahannam, berdiri di depan pintu neraka jahannam. Man ajabahum qadhafuhu finnar, siapa yang ikut dai ini maka akan digiring ke dalam neraka jahannam. Para sahabat mendengar ini dahsyat, kok ada dai ngajak orang ke neraka jahannam? Dia dai. Maka sahabat minta kemudian apa? Sifhum lana ya Rasulullah, tolong Rasulullah, engkau beri kami ini gambaran siapa dai itu. Rasulullah menjawab, faqala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah orang-orang kuat, orang-orang yang ada kekuasaan, orang-orang tokoh. Yatakallamuna bi alsinatina, berbicara dengan lisan kami. Artinya mungkin bawa ayat, bawa hadis. Apa maksud dai berdiri di depan pintu neraka jahanam tapi mengajak orang ke neraka jahanam? Kata para ulama yang mensyarah hadis adalah dai ya, atau tadi tokoh-tokoh yang mulutnya ajak orang ke surga tapi amalannya ajak orang ke neraka. Artinya yang dia ngomong A, yang dia buat adalah B. Karena waktu kita belum habis hadis ini, nanti kita akan sambung balik. Kita tutup dulu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi الحمد wabarakatuh. لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا